عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, kita kembali lagi mengkaji tafsir Al-Quranul Karim dari berbagai macam rujukan, terutama yang menjadi pokok rujukan adalah tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir. Baik, kita mulai dari ayat 62 ya. Sebetulnya kita sudah tafsirkan kemarin ayat 62, yaitu fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ini terlalu apa ya? Menggema ya. Tes. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kemudian ayat yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa bahas tiga ini. Tes.
Tes tes. Kenapa enggak bagus sekarang? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini diperbaiki lagi Pak soundnya Pak. Tes tes. Tes tes tes. Tes tes. Ini pagi-pagi ngantuk gimana? Wah, ini rezekinya seret ini. Pagi ngantuk. Tadi malam begadang. Iya. Ini syabab ini remaja. Ya. Masih muda tidur jam segini. Ya. Baik. Wuduk dulu. 1 2 3 wuduk. Ayo wuduk dulu. Tes. Coba dibaca ayatnya. Fa kaifa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Baik. Ayat berikutnya. Baik. Terus Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. ya, terus Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasula lawajadullaha tawwabar rahim. fastaghfara lahumur rasuluh. Fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Baik, cukup. Kita ada yang baca lagi, silakan. Tes tes. Sambil nunggu soundnya ini. Tes. Ini untuk sholawatan bagus. Untuk puji-pujian, untuk ngaji kurang bagus. Baik. Ada lagi? Tafadhal, silakan. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Tes. Dimantikan aja. Fakaifa, ini adalah istifham. Tapi istifhamnya di sini adalah istifham ingkari, untuk mengingkari sesuatu. Fakaifa idza asabathum musibatun al-musibah atau idza ma asabathum musibatun nakirah. Musibah tidak bisa kita tentukan jenisnya. Bisa saja berupa bencana alam, bisa saja kekalahan di dalam peperangan, bisa saja sekarang ini akibat perbuatan manusia dengan manusia berupa pembunuhan. Ini musibah. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, akibat apa yang mereka telah perbuat. Ini memberikan satu makna. Semua bentuk kemaksiatan itu pasti mendatangkan musibah. Setiap bentuk pelanggaran itu pasti akan mendatangkan bencana. Bahkan, maaf, kadang-kadang Allah kalau tidak menimpakan itu hanya sekedar istidraj atau menunda. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Ini sama dengan juga firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa yang menimpa kalian dari musibah itu semua akibat ulah tangan kalian. Dan yang dimaafkan oleh Allah itu banyak. Ya. Yang dimaafkan Allah itu banyak. Artinya tidak semua pelanggaran itu dikontanin oleh Allah. Tetapi hadirin sekalian, kalau sudah perkara itu 4, Allah akan mengontaninya. Apa itu? Kata Rasulullah, ma min dhanbin asra'u uqubatan ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim wal khiyanati wal kadhib. Tidaklah ada sesuatu dosa yang paling cepat dikontanin oleh Allah di dunia, masih ada simpanan nanti di akhirat, ketimbang al-baghyi, melampaui batas, wa qati'atir rahmi, putusnya silaturahmi, wal khiyanati, dan pengkhianatan, wal kadhib, dusta.
rata-rata cash. Makanya antum lihat aja, kezoliman itu rata-rata berbalas, ya, dari zaman dahulu hingga sekarang sampai ila yaumil qiyamah. Wala yahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian menyangka Allah itu lupa terhadap apa yang kalian orang-orang zalim lakukan. Walaupun sekarang mereka jaya, walaupun sekarang mereka itu merasa aman, tapi lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil balasan, tidak disisakan sedikit. Yang kedua, ketiga, anaknya saja hidup terlantar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man dhalama shibron minal ardi, siapa yang mendolimi satu jengkal bumi, tawaqahullahu ta'ala, Allah akan kalungkan sab'a aradina, 7 lapis bumi. Jadi meskipun yang didolimi itu cuma satu jengkal, tapi kalau dilihat ke dalamnya bisa puluhan hektar, bahkan mungkin ratusan hektar, ya. Dan Masya Allah, di zaman akhir sekarang kita lihat itu mudah sekali orang itu merampas bumi orang lain, tanah orang lain, ya. Ada yang di antara ahli waris, ada yang sekarang di antara masyarakat, ya, umat manusia, bahkan ada yang negara ke rakyat, rakyat ke negara. Jadi ini masuk di antara tanda-tanda kiamat, ya. Makanya Allah berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi dan juga di lautan akibat olah tangan manusia-manusia pendosa. Lautan, Masya Allah, antum lihat bagaimana kerusakan ekosistem akibat salah di dalam mengelola lautan. Daratan antum lihat juga, itu yang cash. Jadi pelanggaran itu ada yang langsung, mulai pengerusakan hutan, penambangan liar, kalau istilah illegal logging, illegal mining, illegal fishing, cash. Sekarang kalau antum lihat, anak cucu kita tidak mendapatkan apa-apa, semua sudah rusak. Akibatnya antum lihat, rasakan semua, bima kasabat aidikum. Sekarang terjadi apa? Banjir kalau hujan, kemarau, panasnya sangat-sangat menyengat, ya. Belum lagi akibat penyakit, wabah. Begitu juga maksiat yang tidak langsung, perzinaan, ya, dari mulai LGBT dan macam-macamnya, perampokan, termasuk korupsi, pasti akan menimbulkan dampak, ya. Apalagi korupsi, tidak ada sesuatu kejahatan yang memiliki efek kolosal dibanding korupsi. Rusak, tidak terawat, ujung-ujungnya korupsi. Anak tidak mendapatkan hak pendidikan, korupsi. Orang-orang yang sekarang ini tidak bisa mendapatkan hak berobat secara layak karena korupsi. Semua korupsi. Makanya sampai Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar,
orang yang menyuap dan disuap di neraka dua-duanya. Ya. Bahkan di dalam lafaz lain warra'ish bainahuma, perantara antara menyuap yang disuap. Karena kadang-kadang ada markusnya, maklar kasus, kena juga. Karena di dalam satu lafaz disebutkan warra'ish bainahuma. Nah, di antara sekian kemaksiatan ya yang menimbulkan dampak besar baik dari sisi akidah, baik dari sisi muamalah, baik dari sisi dunia akhirat, di atas semua maksiat adalah apa? Kemunafikan. Ini yang dimaksudkan di dalam firman Allah. Nah, cuma di sini orang-orang munafik itu pandai bersilat lidah. Orang-orang munafik itu licik. Ketika dia mendapatkan akibat dari perlakuan mereka, akibat dari tindakan mereka, dengan mudah dia mengatakan berbalik arah, berbalik sikap. Antum perhatikan, thumma ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad, yahlifuna billah, sumpah-sumpah. Nah ini ya, makanya orang munafik itu bahayanya di situ, gampang berbalik arah dengan sekejap. Kenapa? Karena dia merasa kelompok kafir juga oke, muslim juga oke. Tetapi hatinya la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka juga tidak ke sana, tidak kemari. Makanya gampang sekali. Ya, dengan sekejap mengklaim sebagai seorang muslim yang taat, pejuang terdepan. Dengan mudah juga dia mengatakan berpihak kepada orang-orang non-muslim, musuh Islam. Itu kelakuan mereka. Makanya yahlifuna billah, mereka gampang sekali bersumpah untuk menguatkan kedustaannya, dan sumpahnya itu dusta. Yahlifuna billah in aradna, semua itu saya lakukan illa ihsanan wa taufiqa. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau sekarang umat Nabi Muhammad, saya tidak datang kepada mereka, tidak berhukum dengan hukum mereka, tidak bergabung dengan mereka kecuali di dalam rangka untuk ihsan. Tuh lihat. Apa itu makna daripada ihsan? Yang dimaksudkan ihsan di sini adalah dia melakukan suatu hal yang merasa itu adalah kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Oh, saya dengan bergabung dengan mereka, lihat agama Islam, dakwah Islam, kan gitu. Sekarang bisa diterima, bisa terbuka, kita dakwah bisa aman. Nah itu dalil-dalilnya. Dan dari mulai dulu sampai sekarang selalu argumentasi mereka, tindakan-tindakan yang sejatinya merugikan Islam, merugikan kaum muslimin, dikatakan, diklaim sebagai sesuatu yang menguntungkan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Melakukan perbaikan. Yang dia mengklaim, saya bersikap netral, saya tidak memihak, saya di dalam rangka untuk menjembatani kaum muslimin, ikhwan-ikhwan kita, supaya dakwah mudah. Tapi sampai hari ini Islam selalu dirugikan. Wa taufiqa, apa artinya? Mencari titik temu.
padahal nggak pernah ada titik temu. Dia berpenampilan seperti pahlawan, berusaha untuk mempertemukan ahli sunnah dengan Syiah. Dia berusaha untuk mempertemukan antara kelompok-kelompok agama-agama yang ada dengan Islam. Dia berusaha untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat dengan dalih ini semua di dalam rangka untuk persatuan dan kesatuan. Itu dalih mereka. Tapi hari-hari persatuan kesatuan itu apa yang terjadi? Islam digeser, nilai Islam dikalahkan, syariat Islam dikorbankan. Demi apa? Demi persatuan kesatuan. Kalau zaman dulu kerukunan umat beragama kita selalu dikalahkan. Sekarang ini ada persatuan antar umat-umat beragama, lagi-lagi yang dipojokkan siapa? Islam. Mereka-mereka yang mengamalkan Islam secara totalitas, kafah dikatakan apa? Radikal, intoleran. Sementara mereka-mereka yang bisa duduk bersama, mereka itu dikatakan apa? Toleran, moderat, menyatukan umat, merangkul. Inilah Islam yang damai, Islam yang sekarang ini lembut, Islam yang rahmatan lil alamin. Itu. Ini makna daripada illa ihsanan rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Islam yang itu garis keras, ekstrim, radikal, dan itu terus dinyangkan. Bahkan sampai pada titik, ikhwan, ketika tidak bisa menyerang dengan ekstrim, dengan radikal, dengan teroris, dicari lagi kira-kira yang pas apa? Oh iya, intoleran. Siapa yang dikatakan intoleran? Yang mengatakan kepada orang-orang non-muslim itu kafir, yang mengatakan bahwa semua, ya, yang mengatakan semua agama ini sesat, tidak benar, yang benar hanya Islam. Itu intoleran. Jadi siapa saja yang mengatakan inna dina indallahil Islam, intoleran. Siapa yang mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, intoleran. Itu adalah Islam eksklusif. Karena enggak mempan, Pak, Islam eksklusif, maka diganti dengan satu kalimat, kata-kata yang bisa membuai dan juga bisa diterima oleh semua khalayak ramai. Islam intoleran. Yang dimaksudkan, antum baca di literatur mereka, di dalam karya akademis mereka, di jurnal-jurnal mereka, dan di dalam buku-buku mereka, yang dimaksudkan intoleran bukan teroris. Yang dikatakan toleran bukan radikal. Yang dikatakan intoleran bukan ekstremis lagi. Yang dimaksudkan toleran adalah mereka yang mengatakan kepada non-muslim kafir. Makanya enggak boleh mengatakan kafir, itu enggak boleh. Siapa yang mengatakan kepada non-muslim kafir, intoleran. Ya. Siapa yang mengatakan paling benar sendiri, intoleran. Coba. Apalagi dia jelas-jelas bisa dituduh, ditembak dengan Wahabi, pasti intoleran. Jadi intoleran itu isinya 3 itu. Ya. Jadi kalau antum nanti ketemu orang yang menuduh antum sebagai orang intoleran, gara-gara ini, bukan yang lain, ya, bukan karena antum sekarang ngebom, bukan antum sekarang ini bergabung dengan orang-orang yang sekarang ini terjebak ke dalam aksi teror, bukan. Itu. Jadi ini intoleran. Dan jualan mereka itu di situ. Ceramah mereka, karya akademik mereka, tulisan-tulisan
tulisan mereka hanya isinya toleran dan nanti mengerucutnya ketiga itu, dan lebih mengerucut lagi Wahabi. Makanya kalau seandainya mereka itu tidak ada Wahabi, wallahi ya ikhwan, mereka nggak bisa makan, ceramahnya nggak laku, karena untuk salawat banyak saingan, ya. Tetapi dengan Wahabi, ya sekarang mereka bisa mendapatkan suara dari pemilihan umum, dari mulai pilpres Wahabi yang digulirkan, pilkada Wahabi digulirkan, sampai pilkades Wahabi, masya Allah, ya. Padahal di kampung itu Wahabi cuma 3 yang mereka tuduh Wahabi. Seandainya dukung semua nggak bakal menang pilkadesnya. Tapi isu itu memang masya Allah sangat gayeng dan bagus digunakan untuk membuat konten. Jadi siapa yang ingin menjadi YouTuber, membukanya dulu Wahabi. Iya. Ada salah satu pendangdut, ya, penyanyi. Dia awalnya biasa-biasa aja, karena dia mengangkat isu rojak merebut masjid, langsung bikin YouTube laku, itu kan gitu. Begitu juga awalnya ada seorang dai di Sumatera, nggak terkenal di RT aja nggak, karena tiap hari dia menggenjot Wahabi. Akhirnya menjadi viral sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Brunei terkenal Wahabi. Makanya mereka itu harusnya bersyukur terhadap Wahabi. Dalam satu sisi dimusuhi, tapi dalam satu sisi Wahabi ini mereka butuhkan. Paham? Jadi antum sabar, ya, sabar di dalam rangka untuk mengisi loyang-loyang YouTuber, mengisi dapur-dapur mereka supaya ngepul, konten-konten mereka supaya laku. Paham? Dan tujuan mereka ini tadi ihsanan, ngerangkul, melakukan perbaikan dan kebaikan untuk umat Islam. Apa? Persatuan dan kesatuan. Masya Allah, inilah tokoh nasional, inilah tokoh agama yang jempol, fatwanya bagus, semua umat senang dengan fatwanya. Udah ihsan wa taufiqah, semua kelompok menerima, ya, semua setuju. Yang nggak setuju siapa? Pasti Wahabi. Satu itu aja. Sekarang yasinan ada dalilnya, tahlilan boleh, maulid boleh, apa saja boleh. Ya, musik halal. Yang enggak halal itu cuma satu, jangan enggak ngundang saya. Itu aja. Walhasil hadirin sekalian, yang dikorbankan lagi-lagi adalah syariat, yang dikorbankan adalah Islam, yang dikorbankan ilmu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu menyedikit, sampai munculnya orang-orang mencari ilmu dari ashaghir. Siapa yang dimaksudkan ashaghir? Terdepan adalah sahabat. Ashaghir adalah ahli bid'ah, al-akabir adalah sahabat. Dan secara umum al-ashaghir adalah alladzina yaquluna bi ra'yihim, mereka yang mengajarkan agama dengan ra'yunya, mereka yang mendakwahkan agama hanya semata-mata ra'yunya, perasaannya, sehingga yang timbul adalah syubhat. Dan syubhat itu sangat cantik dan indah datangnya, dengan kalimat yang sangat memukau, dengan orasi yang sangat masya Allah menarik semua audien, dan kalimat-kalimat yang dipilihnya adalah indah, ra'yu yang dihadirkan sistematik, ilmiah,
tetapi membuai dan juga menghanyutkan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahabi, as-syubhatu khatafatun wal qulubu dha'ifatun, lemah. Ya. Saya kayaknya enggak bisa sampai ini, Pak. Saya terganggu dengan mic-nya. Jadi kajiannya jadi monoton. Apa dibuka tanya jawab aja. Ya, nah, antum sebaiknya antum benahi dulu mic-nya sebelum karpetnya. Ya. Mendingan antum beli. Saya terus terang terganggu dengan mic yang tidak baik. Ya, makanya saya perbaiki sound system di IHBS itu. Antum kalau melihat kajian mengikuti kajian di Zainal Abidin Official di IHBS, antum lihat kualitas soundnya gimana? Karena hampir 100 juta habis saya. Kalau semuanya bisa 150 sampai 200, perbaikan tahapan pertama, kedua, ketiga. Antum juga gitu, ya. Kualitasnya kurang. Atau yang dulu di sini mana? Jadi pertama begini kaedahnya. Nah, soundnya itu mereknya harus sama semua. Ini dikasih 1, 2 udah benar. Terus kemudian sebetulnya kalau pakai sound yang nanti Anda rekomendasikan, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8 udah cukup, ngadep ke sini udah insyaallah. Nah ini dihadapkan ke sana, nah ini agak ke sini itu. Ini supaya untuk maslahat kajian, ya. Apalagi nanti kajian puasa ngotot begini repot, ya. Kasihan juga antum yang datang udah jauh-jauh ternyata isinya nggak maksimal, gitu ya. Gimana? Kalau dari arah sana gimana? Suaranya menggema nggak? Menggema ya? Menggema? Gimana? Gimana? Jelas? Berarti nggak beresnya di sini berarti. Ini aja diganti. Bismillah. Ya, insyaallah mudah-mudahan pertemuan Ramadan ini nanti kajian pertama adalah bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan sudah diperbaiki, ya. Mas, antum masuk aja, Mas. Sini, Pak, ya. Jangan di jalan, nanti ganggu orang keluar masuk. Baik, ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Ya, ulaika alladzina ya'lamullah. Mereka-mereka itu Allah sudah ketahui ma fi qulubihim, dari kemunafikan. Ya. Makanya dari sekalian Allah membongkar kemunafikan dan trik-trik mereka, kelakuan mereka dan kebusukan mereka lengkap di dalam surat At-Taubah. Makanya surat At-Taubah disebut dengan surat Al-Kashifah, karena membongkar dari awal sampai akhir secara mendalam dan detail karakter dan sifat munafikun di dalam menghancurkan Islam, di dalam menimpakan kerugian di dalam Islam. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum. Sikap kita sekarang ini Islam mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita yang benar menghadapi orang-orang munafikun. Ini ya, bagaimana sikap yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menghadapi mereka-mereka yang memiliki benih-benih nifak.
Yang pertama, fa'arid anhum, berpaling. Antum sekarang ini jangan dekat dengan mereka. Makanya Allah juga tegaskan, khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah. Artinya antum jangan berteman dengan mereka, menjadikan mereka sebagai penasihat, apalagi sebagai orang yang menyimpan rahasia, qaulan baligha. Jadi dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, yang dimaksudkan balaghah adalah isalul ma'na ilal fahmi, menghantarkan makna kepada pemahaman, fi ahsani suratin minal lafzi. Jadi menghantarkan makna ke dalam pemahaman dengan lafaz yang paling terbaiknya. Ada yang mengatakan ini hampir mirip-mirip sebetulnya, qila husnul ibarati ma'a sihhatil ma'na, ungkapannya baik, benar, dan juga makna isinya itu tepat. Ada yang mengatakan ma qalla lafduhu wa kasura ma'nahu, sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Contohnya gimana, Pak? Ada kalimat-kalimat yang balaghahnya itu tinggi di kalangan orang awam, maknanya itu mengena walaupun singkat ungkapannya. Contoh, kalau nyetir jangan ngantuk, kalau ngantuk jangan nyetir. Itu. Ini umum, awam. Paham? Kok nggak nyangkut ini? Apa gara-gara mic-nya ini antum ikut-ikutan, Pak? Ya. Sekarang di dalam Islam, Rasulullah SAW orang yang paling baligh. Makanya Rasulullah mengatakan, saya diberikan oleh Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Di antara, utitu bil jawami'il kalim, aku diberikan jawami'ul kalim. Apa artinya? Ungkapan lafadznya itu singkat tapi isinya itu padat. Itulah yang dimaksudkan balaghah, dan itu hampir kita temukan di dalam semua hadis Nabi. Contoh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan di antara sekian ulama yang paling hebat di dalam mengungkapkannya, bahkan di antara ulama mengatakan paling mirip ucapannya dengan Nabi adalah Al-Hasanul Basri. Makanya tidak sedikit orang yang memalsukan hadis, ucapannya Imam Al-Hasanul Basri dikiranya hadis Nabi. Antum baca ucapan-ucapannya Al-Hasanul Basri. Yeah. Di antaranya, al-mar'u ala dini zawjatihi, seorang itu tergantung agama istrinya. Ada yang mengatakan hadis qalan Nabi, padahal ucapan ulama. Kan gitu. Dan seterusnya. Intinya, faqul lahum fi anfusihim, berarti di sini berduaan. Jangan terbuka, apalagi kita omongin di mimbar khutbah, di ceramah, enggak mempan, Pak. Dan tidak ada manfaatnya, bahkan bisa berbalik buruk kepada antum. Kenapa? Karena dia dalam sekejap bisa berubah. Dan dia dengan mudah akan berbohong. Dan bohongnya ditutup dengan penguat, yaitu sumpah wallahi saya tidak pernah mengatakan itu. Antum nanti yang rusak. Makanya Rasulullah SAW sering mendapatkan kerugian di dalam dakwahnya, kerugian di dalam mengkokohkan Islam, terutama di Madinah, karena akibat ulah orang-orang munafik.
tapi Rasulullah belum pernah terbukti menghukum pelaku munafik itu. Ketika Aisyah dituduh berzina, dan itu sangat keji. Bahkan Madinah gelap gulita. Keluarga dan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduka sampai berhari-hari. Bahkan Aisyah sampai mogok tidak mau bicara. Sampai akhirnya turun pembebasan dalam surat An-Nur. Tapi Rasulullah SAW tidak menghukum sumber fitnah itu, yaitu Abdullah ibn Salul. Kenapa? Karena dia dengan mudah akan bersumpah, demi Allah saya tidak akan pernah melakukan itu. Kemudian yang kedua, dia memiliki pengikut. Makanya Rasulullah menghukum orang-orang yang terpengaruh dari kaum mukminin supaya dia tidak ikut-ikutan tercemar, apalagi masuk ke dalam liang an-nifaq. Itu. Dan itu terjadi, Pak. Sampai Rasulullah, Pak, memiliki daftar nama-nama munafikun tidak disebarkan kepada sembarangan sahabat. Kenapa hanya Hudzaifah ibnul Yaman? Bahkan sekelas Umar, Abu Bakar tidak diberikan karena masalahnya ini bukan konsumsi umum dan gampang untuk disebarkan ke siapapun, meskipun kepada orang yang terpercaya. Ini sikap kita terhadap orang munafikun. Antum jangan dekat, menjaga jarak. Kalau antum ada kesempatan untuk memberikan masukan, kasih masukan yang tegas dan keras. Ya, tegas, keras. Kenapa? Supaya apa? Supaya menjadi bahan pemikiran dia, sehingga mudah-mudahan dia berubah. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan. Nah ini loh, Pak, Allah meskipun sekarang ini orang munafikun kelakuannya seperti itu, Allah masih memberikan kesempatan orang munafikun itu taubatnya diterima oleh Allah. Antum lihat surat berikut. Wa ma arsalna mir rasulin, tidaklah Allah mengutus utusan siapapun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, termasuk Nabi Muhammad, illa liyuta'a biidnillah, kecuali di dalam rangka untuk ditaati. Ya, bukan seperti tindakan oleh sebagian orang-orang. Nabi diutus untuk dihina, Nabi diutus untuk dipuja-puji sampai berlebihan. Nabi diutus untuk apa? Dibikinkan bait-bait syair, dibuat untuk lagu religi. Bukan. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Itu, Pak. Dan bandingkan sekarang, Masya Allah ya, ini sebentar lagi 2 minggu atau tunggu nanti awal Ramadan ya. Subhanallah, pujian-pujian, lagu-lagu, musik dan yang lainnya mengatasnamakan salawat dan cinta Rasulullah akan menyebar di TV-TV, di YouTube, dan itu menghiasi puasa kaum muslimin. Bahkan di antara mereka, Pak, menghabiskan waktu puasa dari pagi sampai buka itu hanya ganti-ganti apa? Mendengarkan itu musik. Anehnya, yang penting ada kesan padang pasir, ada kesan Arab, didengarkan sebagaimana mendengarkan Al-Quran ya. Padahal itu qasidah patah hati. Itu banyak sekali nyanyian-nyanyian itu yang dinyanyikan di Arab sana, itu dibuat orang-orang rendahan. Di sini disetel di masjid, di majlis ceramah ya, bahkan kolaborasi. Artinya Ustadz berpartisipasi
berpasangan dengan artis ya, sehingga kita tidak bisa membedakan yang artis mana, yang ustadz mana. Yang jelas ada ustadz setengah artis, ada artis setengah ustadz. Nah, ini kolaborasi katanya. Itu yang terjadi. Padahal wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Pernah saya mendengarkan dari salah seorang tokoh yang mengatakan, saya mencintai Rasulullah tidak perlu dalil. Masya Allah. Saya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu diatur-atur. Padahal Allah sendiri, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ada aturannya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Biiznillah ini yang penting. Makanya di dalam ayat yang lainnya nanti insyaallah kita akan bahas, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun kadang-kadang Allah menyebutkan secara terpisah ati'ullaha wa ati'ur rasul, tapi keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kenapa syahadat itu berbeda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu pokok usul yang berbeda, tapi disebutkan dalam satu rukun karena tidak bisa dipisahkan. Makanya sampai syarat ibadah itu ikhlas, karena telah memperbaiki la ilaha illallah, ittiba karena telah memperbaiki Muhammad Rasulullah. Itu maknanya wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ini juga wa ma arsalna mir rasulin illa biidznillah. Jadi tidak Rasulullah aja Pak, enggak bisa ngarang. Rasulullah tidak bisa mengeluarkan pendapat sendiri. Semuanya biidznillah. Makanya Allah menegaskan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang telah berani membuat syariat tanpa izin Allah? Gak mungkin. Nabi Muhammad Pak diancam oleh Allah di dalam surat Al-Haqqah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andaikan Muhammad kamu mengada-ada ucapan atas nama saya dengan mengeluarkan beberapa pendapat tentang agama, la akhadna minhu bil yamin, kamu akan saya ambil dengan tangan kanan saya, kemudian saya akan laqata'na minhul watin, saya iris-iris apa? Urat nadi kamu. Masya Allah, Rasulullah diancam seperti itu. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Itu Rasulullah. Makanya Pak, Rasulullah ketika berpendapat dan itu tidak didukung wahyu, bisa dibatalkan oleh siapapun, termasuk sahabat. Ketika hijrah di Madinah, Rasulullah mendapatkan sekelompok petani mengawinkan kurma, naik turun kurma. Lihat Rasulullah SAW kasihan, payah. Coba bayangkan ratusan kurma naik turun. Ya. Kalau zaman dahulu teknologi kan tidak zaman sekarang, bisa pakai kren. Ya, ratusan pohon kurma. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan saran, biarkan aja. Nanti toh kalau sudah berbuah, buah sendiri. Akhirnya tahun itu sahabat menuruti petani-petani yang ada di Madinah, mengikuti saran Rasulullah SAW semua. Dan pada tahun itu kurma tidak berbuah secara baik seperti normalnya. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau ijtihad? Ini adalah ijtihad saya.
Kalau wahyu Pak, sahabat yakin dia akan ikuti, meskipun pohon kurma ini tidak akan berbuah, pasti Allah ganti dengan makanan yang lainnya, seperti ketika umatnya, kaumnya Nabi Musa, sami'na wa ata'na, ketika dibingungkan 40 hari, Allah ganti manna wa salwa. Serah. Tapi dia tanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapatmu, ijtihadmu? Ini ijtihad saya, ya Rasulullah. Kami petani kurma lebih paham tentang bagaimana merawat kurma dan juga menanam kurma. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Batal. Tapi kalau wahyu tidak. Kenapa? Karena Allah sendiri, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gitu. Jangankan begitu sikap Rasulullah. Ya, kalau memang itu tidak sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah batalkan. Allah batalkan langsung ketika Rasulullah SAW bersikap kurang baik terhadap orang yang ingin mendapatkan hidayah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah, coba bayangkan Pak, bagaimana dengan sekarang ini buya, ajengan, kiai dan berbagai macam merek tokoh agama dengan jubah dan surbannya yang begitu menawan menarik. Dia banyak membuat kata-kata, menyampaikan pendapat-pendapat yang jelas-jelas menganulir qala Allah wa qala Rasul. Bukankah orang yang seperti ini layak bukan hanya diiris-iris urat nadinya oleh Allah? Diapain Pak kira-kira? Hah? Masya Allah, Nabi Muhammad diancam seperti itu, apalagi yang terang-terangan. Coba bayangkan Pak, sekarang ini kebid'ahan dan kesyirikan itu terang-terangan, bahkan menantang. Ya, kita jelaskan bid'ahnya sholawatan antara rakaat ke rakaat sholat tarawih malah dikencengin, malah pakai sonnya nggak tanggung-tanggung, horek, gitu kan? Cuman dibaca oleh media horek, yang benar itu horek. Horek itu bahasa Jawa Timur, karena ketika disetel itu membuat goncang bangunan sekitarnya, horek. Makanya disebut dengan horek, son horek, bukan horek, itu kan horek, ya gitu. Makanya melafatkan itu juga penting. Itu seperti itu. Nyewa son Pak. Dilarang maulidan, malah jalan itu dibendung. Diberikan penjelasan tentang masalah penyimpangan tahlilan, malah besar-besaran masing-masing mereka dikasih 1 karung beras. Jadi tentengannya bukan lagi berkat, tentengannya bukan hanya sekedar makanan besek, tetapi ember gede itu. Berasnya 5 liter ditambah lagi bermacam-macam, nentengnya sampai sempoyongan. Itu. Nasallallahu alaihi. Ini potret-potret mereka yang tidak lain tidak bukan merusak Islam dengan nama Islam. Ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Utama pertama itu ditaati. Bukan sekarang ini dipuji secara berlebihan, dibikinkan syair-syair. Utamanya bukan itu, tapi utama pertama yuta'a biiznillah. Makanya ikhwan, penegasan Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam sunnahnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu utama. Untuk apa sekarang ini pujian indah yang dilantunkan di dalam bait-bait syair, apalagi diiringi dengan musik, tapi dia tidak mentaati bahwa Rasulullah SAW mengharamkan musik. Jadi
Allah menyuruh mereka untuk pakai hijab yang syar'i. Allah menyuruh kita untuk apa? Melengkapi berbagai macam sunnah-sunnah hariannya, tidak diperdulikan. Makanya walau annahum, nah ini Pak tadi masalahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan pada kehidupan Khulafa Umayyah, Abbasiyah, jarang sekali orang-orang munafikun itu dihukum kecuali zindik yang menampakkan daripada apa? Penyimpangannya. Kenapa? Karena pertama tadi dia dengan mudah berbalik arah dan menghilangkan jejak kesesatannya itu dengan sumpah, wallahi saya tidak pernah menyatakan itu. Dan yang kedua, dia bertaubat kepada Allah. Walau annahum, walaupun Allah mengungkapkan dengan kalimat walau. Kenapa Pak? Kenapa? Karena potensi taubatnya orang munafik itu kecil. Tapi walau, andaikan mereka itu mau bertaubat, ya, tidak dengan ungkapan-ungkapan orang normalnya. Contoh, wa man taba wa amila amalan sholihan, itu banyak untuk mengungkapkan mereka-mereka selain orang-orang munafik. Bahkan orang kafir pun diungkapkan dengan ungkapan itu. Tapi khusus untuk munafik, walau annahum. Kenapa? Karena potensi taubatnya itu kecil. Sulit untuk mendapatkan taufik bertaubat. Karena agamanya diletakkan bukan pada keyakinan, bukan pada hati, akan tetapi pada kepentingan sesaatnya. Karena watak itulah maka dia sulit untuk mendapatkan taufik bertaubat. Apalagi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika beramal soleh yuraunan nas. Ketika mereka disuruh untuk mengambil sikap prinsip la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak ke sana tidak ke sini. Mental mereka yang biasa seperti itu, karakteristik mereka seperti itu, sulit untuk bertaubat. Walaupun ada peluang, ada potensi, tapi kecil. Makanya Allah mengungkapkan walau annahum, andaikan, walau annahum idzalamu, melakukan kezaliman, anfusahum, terhadap dirinya, ja'uka, datang kepadamu Muhammad ketika masa hidupnya, fastaghfirullaha, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, kemudian dimintakan ampun kepada Rasulullah, lawajadullaha tawwabar rahimah. Kenapa Pak? Ada pertanyaan, kenapa taubatnya orang munafik itu disuruh juga minta maaf kepada Rasulullah? Bukan hanya sekedar minta maaf kepada Allah. Yang lainnya fastaghfirullah, cukup istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tapi di sini dia dianjurkan untuk minta maaf kepada Rasulullah, terutama ketika masa hidupnya. Nanti kita akan bahas setelah mati, apakah mereka datang ke kuburan Rasulullah kemudian beristighfar minta maaf kepada Rasulullah. Nanti ya kita akan bahas di akhir. Kenapa hadirin sekalian? Karena dia merugikan Islam dan juga merugikan Rasulullah, menghina Allah dan juga menghina Rasul, merendahkan Allah dan juga merendahkan Rasul secara langsung. Yaitu apa? Dengan bertahkim kepada selain Rasulullah, meninggalkan Rasulullah, maka dia harus minta maaf kepada Rasulullah. Tuh. Dan yang kedua, ini juga menunjukkan keagungan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana istighfarnya Rasulullah, permohonan maafnya Rasulullah untuk si fulan-fulan itu menentukan taubat dia, menentukan keislaman dia. Ikhwas sekalian, ketika dia
Mas, ana tanya sama antum semua, ketika antum dikhianati oleh teman antum, sakit hati tidak? Apalagi orang yang dikhianati ini orang yang paling terhormat. Siapa orang yang terhormat di atas Rasulullah? Enggak ada. Siapa manusia yang paling dihormati kecuali orang yang sekarang ini membawa misi risalah? Coba bayangkan Pak, pengkhianatan orang kepada orang biasa aja sakit hati. Suami kepada istri, istri kepada suami, teman kepada teman. Antum merasa dikhianati, pasti antum kecewa, pasti antum sekarang marah-marah, bahkan mengatakan dasar itu munafik. Kira-kira kalau mau bertaubat, kemudian dia sudah merasa bertaubat, ada enggak perasaan di hati antum masih kecewa? Masih. Makanya perlu dia itu istighfar, minta maaf, dan juga agar dimintakan pengampunan Rasulullah SAW. Fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Saya kira itu cukup. Sekarang saya akan buka tanya jawab, tapi sebelum itu saya akan sampaikan. Disinilah Pak, meskipun ada istilah peribahasa mengatakan sepandai-pandai tupai kawal juga, dan selain Rasulullah tidak ada yang maksum, dan kata orang juga sehebat-hebatnya kuda itu melompat terpelanting juga. Ya, walaupun ini yang kita sayangkan banyak menjadi dalih orang-orang ahli bid'ah untuk membenarkan istisfa, minta syafaat, datang ke kuburan Rasulullah SAW dengan dalil ayat tersebut. Ya, di mana di sana ada kisah yang diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, ini Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, saya sampaikan teksnya, dan ini dikutip oleh mereka yang membenarkan tawassul ke kuburan Rasulullah SAW, minta syafaat kepada Rasulullah SAW yang ada di kuburannya. Bahkan dia minta maaf kepada Rasulullah dengan menyebut-nyebut, ya Rasulullah, maafkan aku, berikan syafaat kepadaku. Padahal ditegaskan oleh Fathul Bayan karya Siddiq Hasan Khan. Nah ini saya sebelum saya bacakan ini saya ingin tegaskan, ya. Kata beliau di sini, wa hadzal maji, kata beliau, ya, orang yang datang ke kuburan Rasulullah ini yaqtassu bi zamani hayatihi sallallahu alaihi wasallam, khusus di zaman hidupnya Rasulullah. Ya, adapun mati sudah enggak boleh. Walaysal maji ilaihi ya'ni ila marqadihi al-munawwar ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang datang ke tempat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya kemudian minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah enggak ada. Tapi kita sayangkan Imam Ibnu Katsir membenarkan hal itu, dan ini yang dipakai dalil, dan kita bantah juga dalil itu ma qala Allah wa qala Rasul, dan sumber ilmu itu hanya kata Imam Ibnu Qayyim ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, bukan ucapan Ibnu Katsir. Tolong dicamkan Pak, kita pakai pendapat ulama, nanti antum bisa dibantah masalahnya gini. Antum juga kenapa pakai Ibnu Taimiyah, pakai Imam Ahmad dan yang lainnya? Kita pakai pendapatnya ulama karena semata-mata pendapat itu sinkron dengan Alkitab wa Sunnah. Antum mencatat itu, biar kita tidak terkesan menjadikan ucapan ulama itu dalil. Ucapan ulama itu bukan dalil. Jangankan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ucapan dan pendapatnya Abu Bakar dan Umar itu batal demi Al-Quran dan Sunnah.
Makanya ketika Abdullah ibnu Abbas menyampaikan fatwa yang didasarkan atas qala Allah wa qala Rasul, ada orang yang di sekitarnya menyela. Kalau menurut pendapat Abu Bakar begini, Umar begini, bagaimana Abdullah ibnu Abbas? Jawaban Abdullah ibnu Abbas tegas, hampir-hampir hujan batu akan turun menghujani kalian, menimpa kalian. Bagaimana saya katakan qala Allah wa qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar wa Umar. Kalau Ibnu Abbas tidak terima Al-Quran dan Sunnah dipertentangkan dengan ucapan Abu Bakar, Umar, bagaimana dengan Abu Hanifah, bagaimana dengan Syafi'i, bagaimana dengan Imam Malik? Apalagi setelahnya, apalagi di sini kiyaiyat wal buyaiyat wa apalagi habaib, macam-macam. Apalagi Habib. Ana 7 tahun yang lalu mengatakan bahwa 90% nasab Habib itu perlu diragukan. Enggak benar. Ana diserang netizen sampai Masya Allah ludes. Wahabi tengi, Wahabi brengsek, wadah. Sekarang membenarkan dengan cara yang lain. Itu sama. Kata Imam Ibnu Katsir, ana bacakan, wa qad dzakara jama'atun minhum, telah menyebutkan sekelompok jamaah, di antaranya Asy-Syaikh Abu Nasr Ibnu Sabbagh fi kitabih Asy-Syamil Al-Hikayah Al-Masyhurah 'anil 'Atabi, qala kuntu jalisan 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Nasr, faja'a Arabi, datang seorang Arabi Badui. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, sami'tu Allah yaqul, saya mendengarkan Allah berfirman, walau annahum idz zalamu anfusahum, kalau mereka mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan kenifakan, ja'uka, datang kepadamu, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan juga dimintakan ampun kepada Rasulullah, lawajadullaha tawwabar rahima, wa qad ji'tuka, saya datang kepadamu wahai Rasulullah, mustaghfiran li dzambi, minta ampun kepada untuk dosa-dosaku, mustasfi'an bika, minta syafaat kepadamu, ila rabbi, agar engkau memintakan kepada Tuhanku. Thumma ansha yaqul, dia kemudian menyampaikan syair, thumman sarafal. Anehnya di sini kata Imam Ibnu Katsir, saya bacakan di akhirnya, thumman sarafal a'rabi, si badui itu pergi. Faghalabat aini, kata Abu Nasr Ibnu Sabbagh tadi, aku tertidur. Ini Imam Ibnu Katsir mengutip cerita yang ada di dalam kitab Asy-Syamil tadi dari Abu Nasr As-Sabbagh. Kata Abu Nasr Ibnu As-Sabbagh, faghalabatni thumma sarafa al-arabi, si badui itu pergi meninggalkan kuburan Rasulullah. Faghalabat aini, saya tertidur, ngantuk, tertidur, akhirnya tidur. Faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum, saya melihat Rasulullah di dalam tidur saya, mimpi ketemu Rasulullah. Siapa? Abu Nasr ini. Faqala ya Azba ilhaq al-Arabi, ini maaf, ini menukil dari Al-Atabi ya tadi ya, Al-Atabi. Ilhaq al-Arabi, susul cari badui tersebut. Fabashirhu, berikan kabar gembira, annallaha qad ghafara lahu, Allah mengampuni dia. Jadi walaupun Imam Ibnu Katsir menyampaikan cerita ini tanpa catatan kaki, hanya sekedar mengkhabarkan tanpa memberikan semacam ulasan, memberikan kesan pembenaran.
Dan tidak aneh, banyak di antara mereka yang membenarkan istisqa kepada Rasulullah berdalih dengan tulisan ini. Itu tawassul kepada Rasulullah. Ini hanya sekedar pemberitahuan kepada antum. Nanti seandainya di antara ahli bid'ah itu berdalih, bukan dalil. Kalian sekarang menolak tawassul kepada Rasulullah, tidak boleh tawassul ke kuburan Rasulullah SAW. Pasti dalil-dalilnya hadis-hadis maudhu dan hadis-hadis dhaif. Kemudian diperkuat dengan ini pernyataan-pernyataan, apalagi kitab ini dipakai oleh siapa? Kebanyakan ahli sunnati wal jamaah. Maka kita katakan tegas, jangankan Imam Ibnu Katsir, jangankan Imam Asy-Syafi'i, Abu Bakar, Umar, Utsman, kalau sekarang ijtihadnya, pendapatnya itu bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, maka kata Imam Asy-Syafi'i, bila kamu temukan pendapatku ini bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul, lempar pendapat saya ke tembok, ambil itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa Pak? Karena selain Allah dan Rasulnya, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Udah, closing. Siapa yang mengatakan itu? Imam madhab. Di antaranya Imam Malik Ibnu Anas. In sahal hadis fa huwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya. Siapa yang mengatakan? Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Pak, ana kasih contoh. Imam Syafi'i itu berpendapat tidak sah mengusap kepala di atas imamah. Fahim? Apa kata? Imam Syafi'i mengatakan tidak sah mengusap di atas imamah ketika wudu. Wajib di mana? Rambut. Tapi kenapa Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang sahih adalah sah mengusap di atas imamah, dan ini yang lebih penting lagi catatannya, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena andaikan sanad yang ditemukan oleh Imam An-Nawawi juga nyampai kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i akan berpendapat sama. Kenapa? In sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Itu dalilnya Imam An-Nawawi. Ini juga saya ulangi lagi ya. Ini wa dzakara jama'atun minhum asy-Syaikh Abu Nasr Ibnu Sabbah fi kitab Syamil. Maksudnya yang menuturkan cerita ini Abu Nasr, ya, bukan pelakunya Abu Nasr. Tadi saya keliru merujukkan. Al-hikayatul masyhurah anil Atabi qala kuntu jalisan, yang mengatakan ini Al-Atabi, inda qabrin Nabi, di sisi kuburan Rasulullah SAW. Faja'a a'rabiyun, datang badui, faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tu Allah yaqul, saya mendengarkan Allah berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Surat An-Nisa tadi. Wa qad ji'tuka, saya datang kepadamu, mustaghfiran lidambi, minta maaf, minta pengampunan, taubat akan dosa-dosa saya, mustasfi'an bika, untuk meminta syafaatmu ila Rabbi, agar engkau memohonkan syafaat pengampunan kepada Rabbmu. Summa ansha yaqul ya khairu man dufinat bil qa'i a'zamuhu fataba min tibihin al qa'u wal akum nafsil fida'u la qabrun anta sakinu fihi al afafu wa fihi al judu wal karam. Ini memberikan satu kesan bahwa Rasulullah SAW itu bisa berbuat setelah meninggal dunia. Nanti akhirnya apa Pak? Sah
kalau ada orang yang datang ke kuburan Rasulullah minta kepada Rasulullah agar minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Padahal ketika Umar paceklik pada zaman khilafahnya, Rasulullah setelah meninggal dunia datang kepada siapa? Abbas. Anehnya Pak, mereka itu berani-beraninya membuat hadis palsu, katanya Abbas itu datang ke kuburan Rasulullah. Umar bin Khattab ke kuburan Rasulullah. Ajib. Itu. Padahal enggak ada. Yang sahih, Umar ibn Khattab datang kepada Abbas. Wahai Abbas, dulu ketika zaman paceklik saat Rasulullah hidup, kami meminta kepada Rasulullah agar doa istisqa, minta kepada Allah. Setelah meninggal dunia, Abbas, orang yang paling utama, mintalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Akhirnya dia apa? Berdoa dengan doa istisqa. Ini dengan demikian, siapapun yang bicara, apapun akhirnya tulisan-tulisan itu pasti ada benernya, ada salahnya. Makanya Pak, pernah Imam Syafi'i ditanya, wahai Abu Abdullah, bagaimana sikap kamu terhadap kitab-kitab yang ada? Hampir semua ada kesalahan. Apakah kita ambil ilmunya? Apa kita baca? Apa kata Imam Syafi'i? Biarkan. Tuh, sudah. Biarkan. Jangan antum urusi semua. Kenapa? Enggak mungkin kita itu punya waktu, punya kesempatan membantah semua ini apa? Kitab yang salah. Kitab yang salah itu Pak, jumlahnya ratusan ribu. Antum bantah 5 aja, itu habis umur antum. Apa kata Imam Syafi'i? Biarkan supaya bisa menjadi bukti yang benar itu hanya kitabullah. Masya Allah. Yang sahih, yang tidak mengalami kesalahan, tertimpa kesalahan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Itu hanya kitabullah. Termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan juga antum kalau baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak sedikit riwayat-riwayat Israiliyah. Makanya para ulama mutaakhir berusaha untuk menjaga kitab mulia ini yang banyak kebaikannya. Beberapa kesalahan membuat kitab tahdzib untuk apa? Menyortir. Ya. Ya, seperti yang kita kaji, yang mungkin antum semua punya, di antaranya kitab tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Demikian, mungkin ada yang bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Muhammad Qasim, orang Pakistan yang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah untuk menyampaikan risalah Allah dan Rasulnya yang berasal dari mimpinya kepada khalayak manusia. Dan belum lama beliau datang ke Indonesia dan mulai banyak yang mengikuti Muhammad Qasim. Ikhwas sekalian, saya ingin tegaskan ke antum, inilah menunjukkan umat Islam ini dalam kondisi yang sangat rapuh. Rapuh pertahanan dan imun akidahnya. Rapuh pertahanan di dalam masalah ilmunya. Yang rapuh bukan ilmunya yang tidak ada, bahkan Masya Allah melimpah, tapi manhaj di dalam mencari ilmu. Sebetulnya kalau dia itu paham ilmu itu yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Imam Ibnu Qayyim adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Sudah selesai. Siapapun yang berbicara,
sehebat apapun status orang tersebut, baik dari sisi akademisnya, baik dari sisi karomahnya, kalau dia itu memiliki karomahnya, termasuk pernah mimpi ketemu Rasulullah 10 kali. 10 kali, kurang banyak, 20 kali. Maka mimpi-mimpi tersebut tolong dicamkan, tidak bisa merubah syariat. Ya, tidak bisa. Yang halal menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal, yang boleh jadi tidak boleh, dan sebaliknya. Makanya ikhwan, ini kisah yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ini dinukil oleh banyak ulama. Pernah Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengalami suatu keanehan, di mana beliau berjalan di padang pasir yang sangat panas dan terik matahari menyengat. Tiba-tiba datang mendung menaungi dia. Lalu tidak lama ada panggilan, wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu, dan sejak sekarang semua yang haram halal khusus untuk kamu. Coba lihat. Apakah sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani terima? Tidak. Bahkan akhirnya dia mengatakan, ikhsa ya aduallah, minggat wahai musuh Allah, innaka lasta ini Rabb walakinnaka iblis la'natullahi alaih. Engkau bukan Tuhan, tapi engkau adalah iblis. Akhirnya apa? Mendung itu menghilang, lalu meninggalkan suara terakhir, panggilan terakhir, wahai Abdul Qadir Jailani, aku telah berhasil menyesatkan 70 orang lebih macam seperti kamu, dan hanya kamu yang selamat berkat ilmumu. Makanya hadirin sekalian, syarat sebagai seorang wali, di antara sekian syarat adalah apa? Menguasai ilmu syariat, baik dari sisi usul maupun furu, supaya nggak gampang ditipu sama iblis. Dia sangkutkan iblis di atas pohon kelapa mungkin, bambu mungkin, dihayalkan seakan-akan dia sampai Mekah, bilang ke jamaahnya saya sholat Jum'ah di Mekah. Tapi anehnya jam 2 sudah balik ke Bekasi. Kalau di Bekasi jam 2, di Mekah jam berapa mas? Jam berapa? Antum tahu nggak perbedaannya? Jam 10. Mana mungkin ada sholat Jum'ah jam 10 udah selesai? Berarti sholatnya orang tersebut batal. Jumat dilakukan belum waktunya. Tapi orang-orang awam yang minim ilmunya, yang jauh daripada pengajian-pengajian yang dasarnya Alkitab wa Sunnah, dibuai agama dengan perasaan, dan tiap harinya hanya mendengarkan subhat-subhat, maka itu akan menjadi laris. Apalagi Pak, sosok tersebut pandai berkata-kata, manis dalam berbicara, dan yang tidak kalah pentingnya, adem kata mereka di dalam ceramah-ceramahnya. Itu betul yang dikatakan oleh Rasulullah, nanti akan datang suatu zaman orang mencari uang dengan lisannya. Ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqar. Coba lihat, orang-orang nanti makan dengan lisannya seperti sapi-sapi makan rumput dari bumi ini. Itu. Dan sekarang Pak, pujian itu, orang baik itu hanya sebatas pujian, udah selesai. Makanya sekarang ini siapa yang orasinya bagus, kata-kata yang dipilih itu Masya Allah indah dan bisa menyenangkan semua pihak, pasti akan dipilih. Yang mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, menyampaikan din apa adanya. Wah, ini keras, ini panas, kering. Wow, julukannya banyak. Wah, kajiannya kering, nggak adem. Kajiannya saklek,
Nah itu saklek, keras, kering, apalagi mas, kuahnya itu, sehingga nggak banyak peminatnya, sehingga mereka nanti seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuraba'u unasun salihuna fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang dianggap terasing adalah mereka-mereka yang hidup di komunitas yang buruk banyak sekali, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Orang sekarang nggak peduli, Pak. Orang itu latar belakangnya kayak apa, kelakuan hariannya di mana, mau sekarang menyimpang atau tidak menyimpang, yang paling penting ketika berceramah adem, enak didengar, kesantunan dalam berbahasanya tinggi, dan yang tidak kalah pentingnya fatwa-fatwanya menyenangkan banyak pihak. Tuh, Masya Allah, ini bagus nih. Bismillah, semoga Allah senantiasa Ustadz dan keluarga laki-laki laki-laki menikahi janda yang memiliki anak, kemudian tidak lama setelah menikah beliau meninggal. Apakah anak-anak dan janda tersebut memiliki hak waris? Memiliki. Nama anak dari arah ibu, menjadi anak setelah digauli, kan gitu. Akad kan para ulama memberikan suatu berdasarkan firman Allah, intinya kalau ibu itu mulai haram si laki-laki menikahi anaknya sejak menjimai dia, tetapi ibu itu haram kalau mau menikahi ibunya setelah apa? Akad dengan anaknya. Kenapa? Para ulama memberikan suatu hikmah, karena anak itu lebih pencemburu dari ibunya, dan ibu itu lebih mengalah demi anaknya. Jadi kalau anak akad langsung ibunya haram, gak boleh anaknya antum ceraikan setelah akad kawin sama ibunya. Tapi kalau ibunya antum setelah jima, kalau habis akad ternyata udah saya cerai aja, pilih anaknya, boleh setelah akad itu. Dan di rata-rata karena demi anaknya udahlah nggak apa-apa, walaupun sakit hati, tapi anak nggak kompromi gitu ya. Makanya demi itu Islam mengalahkan. Tapi kalau sudah digauli, maka ini statusnya anak. Cuman kesannya di dalam uruf kita itu anak tiri itu loh, yang membuat kita itu terkacaukan mendapatkan warisan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang pernah berkhianat, kemudian hari saudara kita berjanji sesuatu dengan menyebut sumpah atas nama Allah? Apakah kita percaya atau tidak? Nah tadi belum selesai kita bermajlis, apa yang saya katakan itu benar. Para pengkhianat itu rata-rata munafikun, walaupun nifaknya itu tadi, idza hadasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana, akan cepat berbalik. Makanya sikap antum yang penting jangan antum akrabi lagi. Fa'arid anhum, berpaling. Tapi kalau antum punya kesempatan untuk menasihati, kasih nasihat yang tegas, keras. Jangan antum kasih kesempatan lagi. Kemudian antum jangan permalukan, apalagi bedah di kalangan umum, apalagi antum permalukan di khutbah antum kalau memang itu agama, karena dia akan cepat berbalik atau dia bertaubat sebelum ketahuan kebongkar, atau dia tutupin dengan sumpah palsunya dia. Nanti antum yang jatuh. Wah, itu ustadz parah sama sesama ustadz saling menyerang, repot. Wah, itu ustadz kerjaannya cuman hasad iri sama orang lain. Mungkin dia lebih viral, lebih sukses, lebih ini, udah
kena lagi antum batunya. Malah jamaah-jamaah awam yang antum baru bina, baru dilembutkan hatinya, rontok. Makanya dari situlah Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa si ini Dzul Khuwaisirah tidak dibunuh aja? Ya munafik yang menjadi bibit Khawarij. Apa kata Rasulullah? Di belakang mereka itu ada apa? Saudara-saudara mereka yang baru masuk Islam. Saya khawatir dia akan mengumumkan atau mereka akan menyampaikan kepada umat belakangnya Muhammad membunuh temannya sendiri. Akhirnya apa? Dimaklumkan kepada khalayak ramai, jangan masuk Islam, nanti kamu akan digorok sama Muhammad. Repot kan? Makanya Rasulullah tidak membunuh Abdullah bin Salul. Rasulullah tidak mengizinkan Umar, tidak mengizinkan Khalid membunuh Dzul Khuwaisirah. Karena itu masalahnya. Ini juga gitu. Biasanya orang seperti ini, Pak, banyak pengikutnya, banyak penggemarnya, banyak apa? Pendukungnya. Makanya ada di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di mana nanti akan datang suatu zaman yang menguasai kulli qabilatin munafiquha, munafiknya. Selesai. Yang menjadi tokoh setiap kabilah itu munafiknya, Pak. Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, yang menguasai, yang menjadi tokoh itu adalah apa? Asyraruhum. Sementara orang-orang wayadhillu akhyaruhum, orang-orang yang baik terhina. Dan itu kenyataannya. Makanya kita harus sabar. Terhina orang baik di masyarakat. Antum aja daftar jadi ketua RT nggak diterima kok. Wah, jenggot ini jangan-jangan nanti nggak bisa jogetan. Itu kalau dimintai urunan ini urunan itu, pelit. Padahal kita bukan pelit. Konteks kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dikatakan apa? Pelit. Sementara yang orang begini, Pak, apa saja hayo, siapa saja dirangkul, apa aja boleh. Kenyataannya apa? Mereka pasti banyak pembelanya, pendukungnya, dan orang-orang yang di belakangnya siap untuk apa? Membela mati-matian. Itu sampai mereka bikin barisan berani mati, maju tak gentar membela, ya bayar padahal. Itu makanya kita harus hati-hati. Nanti akan datang suatu zaman yang menjadi penguasa setiap kabilah itu munafiquha, munafiknya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarganya. Afwan Ustadz, ana pernah mendengar khutbah Jumat, kalau di dunia ini negeri awal apa? Negeri apa ini? Bukan negeri negeri amal, bukan negeri balasan. Apakah orang yang berlaku maksiat Allah balas di dunia, apakah di akhirat akan dibalas lagi? Intinya gini, Pak. Di antara sekian kelebihan umat Nabi Muhammad, tidak semua dosa itu dikontanin oleh Allah. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Rata-rata ditunda. Tapi ada beberapa dosa yang disegerakan oleh Allah. Di antaranya yang saya katakan tadi. Ma min dzambin asra'u uqubatan. Tidaklah ada dosa yang paling cepat dikontani. Ma'ama yaddakhiru fil akhirah, masih ada yang disimpan di akhirat. Ada. Minal baghi, melampaui batas, yaitu kezaliman, wa qati'atir rahmi, memutuskan silaturahmi, wal khiyanati, khianat, wal kadhib, dan dusta. Ini kontan rata-rata semua. Walaupun begitu,
Ada dosa-dosa lain yang dikontanin oleh Allah dalam konteks memberikan pelajaran. Makanya tadi Allah mengatakan, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa dari musibah yang menimpa kalian adalah akibat ulah tangan kalian, yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak. Yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak. Gitu. Beda dengan umat dulu, langsung dikontanin. Nabi Lut kaumnya dikontanin, Nabi Nuh kaumnya dikontanin, Nabi Syuaib kaumnya dikontanin, Nabi Hud, Nabi Soleh kaumnya dikontanin. Tapi umat kita kebanyakan ditunda. Kenapa? Karena apa? Karena doanya Rasulullah SAW. Gimana bunyinya? Rasulullah berdoa 3 dikabulkan, 2 ditolak 1. Ya Allah, janganlah engkau habisin umat ini dengan paceklik. Amin. Ya dipakan paceklik. Ya Allah, janganlah engkau habisin umat ini dijajah kemudian habis seakar-akarnya. Amin. Dan yang ketiga, ya Allah, jangan hindarkan umat ini dari perpecahan, satu dengan yang lainnya saling bunuh-membunuh. Ditolak. Itu aja yang ditolak oleh Allah. Adapun Allah habisin umat ini dengan paceklik, tidak. Allah habisin umat ini dengan penjajah, tidak. Tapi dijajah, mereka terbunuh ratusan ribu, bahkan jutaan, seperti di Palestina, seperti di Suriah. Tapi Allah tetap menjadikan umat ini di tempat lain eksis. Ya, Allahu a'lam. Bismillah Ustaz, afwan, di lingkungan ana ada tetangga yang sering menyetel musik dengan sound system keras-keras. Ini horeg tadi ini ya. Terkadang tidak mengenal waktu dari pagi, dan bahkan malas malam, dan ana merasa terganggu. Ana sudah datang baik-baik ke rumahnya agar mengerti untuk dikecilkan. Qadarullah malah menunjukkan sikap tidak baik. Sudah sampai beberapa kali, bahkan hijab ana pun sampai dibuka oleh mereka. Oh, ini parah banget ini. Lalu ana melapor ke RT, tetapi qadarullah tidak ada solusi. Supaya ada ketentraman warga. Lalu ana datang lagi ke RW, tapi belum ada solusi. Lalu menurut Ustadz, baiknya apa yang harus saya lakukan? Jual rumah antum. Kalau antum ini ngontrak, pindah. Gak ada solusi. Ya, makanya di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, karena gak kondusif. Ya, antum dikatakan oleh Allah, inna ardi wasi'atun, bumiku itu luas. Ya, antum pindah yang lebih luas, lebih ini. Dan itulah Pak, Masya Allah, membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nanti Islam itu mengalami zaman maju dan mundur. Zaman majunya semua masuk Islam dan tidak tersisa kecuali 1-2 munafik, terhina, terisolir, tidak terdengarkan dan terpojokkan. Dan Islam akan mengalami mundur, sampai saking mundurnya tidaklah tersisa di dalam suatu tempat kecuali 1-2 munafik yang terhina, terisolir, terpojokkan, tidak didengar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir.
antum sabar terus dalam keadaan seperti itu, udah antum pindah. Ya apalagi kontrak, apa yang alasan antum di situ? Waduh repot Ustaz, jadi tempat ini ada kenangan tersendiri umpamanya. Tempat ini sulit untuk saya tinggalkan, perasaan semua antum tersiksa. Subhanallah. Ya. Dan makanya di situ kalau antum cari rumah, baik antum beli atau ngontrak, al-jaru qabla dar, tetangga dulu sebelum rumah. Dan ini semuanya Pak pasti akan kita hadapi. Makanya di dalam Islam itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dalam lafaz lain fala yu'dhi jarahu, jangan mengganggu. Dan tanda-tanda kiamat su'ul jiwar, buruknya ketetanggaan. Kenapa? Karena sehati-hati mungkin antum sulit untuk apa? Bisa betul-betul mendapatkan tetangga yang baik. Contoh, antum beli rumah, alhamdulillah setelah ngecek tetangganya baik semua. Setelah 2 tahun depan rumah dijual, dibeli sama dukun. Oke? Wah, solusinya saya beli aja. Antum beli kanan kiri. Semua rumah antum beli kanan kiri, dan ini mustahil juga. Tapi sebelah lagi Bandar Togel, antum beli semua, sekomplek antum beli, ya lucu. Sulit Pak memang. Antum cek sudah, masya Allah, alhamdulillah jalan. Saya tinggal di rumah itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, alhamdulillah Pak. Tetangganya subhanallah bagus semua. Samping kanan kiri meninggal dunia, atau jatuh ke warisan, anaknya ternyata penari jaipong. Ditinggalin anak penari jaipong. Sebelahnya Bandar Togel, depannya imam tahlilan. Aduh, padahal dulu bagus semua Pak. Antum jual lagi, dah jual aja deh. Cari, survei, sampai seminggu survei. Alhamdulillah cek tetangga sebelah bagus, ini bagus. Udah deh, di sini aja kata istrinya. Udah di sini aja. Ternyata 3 tahun berubah lagi juga. Ya Allah, itu makanya kita di sini Pak disuruh untuk apa? Berbaik kepada tetangga, tidak mengganggu. Kita tidak disuruh untuk memilih tetangga. Sulit. Pilihlah tetangga yang baik. Enggak baik pindah lagi, enggak baik pindah, repot. Tapi yang ada berbuat baik sama tetangga sama tidak mengganggu. Karena sulit untuk mendapatkan tetangga yang baik dalam kondisi konstan. Kalau baik hormati, kalau jelek jangan ganggu. Nah, itu kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kira kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil kalian baru.